Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, sahabat edukasi dan para guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Salam cinta dan jangan lupa bahagia. Kembali lagi bersama saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 10. Saya akan memaparkan koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mengutip dari Arthur of the Head, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Para guru hebat, ada beberapa pertanyaan dalam koneksi antar materi modul 2.1 yang harus dijawab tentunya. Yuk kita simak satu persatu. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memberi keleluasaan dalam belajarnya. Kita semua tahu bahwa murid itu adalah benih yang siap tumbuh, yang mempunyai rekaman samar, bakat, minat, potensi, karakter yang berbeda-beda. Sehingga tentu kebutuhan murid tidaklah sama satu sama lain. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan terobosan atau usaha yang dilakukan guru untuk memfasilitasi beragam karakter murid dan terpenuhinya kebutuhan belajar siswa. Sahabat edukasi, pertanyaan lanjutan, bagaimana pembelajaran tersebut dilakukan di kelas? Nah, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran dan mendefinisikan tujuan tersebut dengan jelas. Selanjutnya, seorang guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian, guru menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar dengan memadai dan nyaman, sehingga murid terbangkitkan dan tertrigger untuk belajar. Jangan lupa, di sini guru melakukan manajemen kelas yang aktif, kolaboratif, dan efektif. Dan juga guru melakukan penilaian yang dilakukan berkelanjutan. Sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, sahabat edukasi, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan murid terlebih dahulu pada aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Di sini mengharuskan guru untuk menganalisis dan menilai pengetahuan awal, juga menemukan fakta apa yang telah murid ketahui dan di mana level pemahaman murid itu berada. Selanjutnya yang kedua adalah minat murid. Murid yang memiliki minat yang berbeda-beda ini akan menjadi motivasi yang tinggi untuk mereka bisa belajar sesuai dengan minat, bakat, dan juga potensinya yang tentunya akan membuat mereka nyaman. Yang ketiga, profil belajar atau gaya belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang ada. Para guru hebat, adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi atau memetakan pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru yang mengajar murid tersebut sebelumnya untuk mengetahui tentang sejauh mana pengetahuan murid tersebut, melihat rapat murid pada semester-semester sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan juga diagnostik. Sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada, untuk mencapai hasil belajar yang optimal memerlukan strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Ayo kita simak kembali. Yang pertama, diferensiasi konten. Di sini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, yaitu tentang materi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari sesuai dengan apa yang ada di kurikulum. Ini dilakukan sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid dengan cara membedakan format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan apa yang sudah menjadi standar kurikulum.
Yang kedua, diferensiasi proses. Ini berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami serta memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani sesuai dengan bakat, minat, dan potensi tentunya dengan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi kelompok, mandiri, dan juga kolaboratif dalam kelompok besar sesuai dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Ini berupa bukti-bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara mengidentifikasi, memodifikasi, menghasilkan ataupun mencipta sebuah produk sebagai hasil belajar murid. Tentunya, murid diberi kebebasan memilih sendiri variasi hasil penugasan sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya, seperti mau membuat esai, poster, video, ataupun yang lainnya diberi keleluasaan kepada murid. It's spicy. So, for those who like it spicy most test the snack. I give it a power of 8. Sahabat edukasi dan para guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Hai, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sahabat edukasi, keterkaitan antara materi modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain pada program guru penggerak adalah sebagai berikut. Kita mulai yuk koneksi modul 1.1 dan 2.1. Nah, dalam modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, murid adalah benih yang siap tumbuh dengan segala kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki dengan bakat, minat, dan potensi yang kesemuanya pastilah tidak sama satu individu dengan individu lainnya. Adapun seorang guru bertugas menuntun segala kekuatan kodrat, baik itu kodrat alam dan juga kodrat zaman pada murid. Dengan segala bakat, minat, dan potensi serta karakter yang berbeda-beda ini, seorang guru memberi ruang dan fasilitas untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sahabat edukasi, dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Tentunya berbeda dalam bakatnya, minatnya, potensinya, karakternya, juga kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang dilakukan guru untuk memfasilitasi beragam karakter murid dan terpenuhinya kebutuhan belajar mereka. Sudah selaras dan saling terkoneksi, bukan? Hai sahabat edukasi, kita lanjutkan ke koneksi modul 1.2 dan 2.1. Ayo kita mulai. Nah, dalam modul 1.2 di sini adalah nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dan juga berpihak pada murid. Serta mempunyai peran guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktisi, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, dan mendorong kepemimpinan murid. Nah, di modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, tentunya berpihak pada murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, haruslah seorang guru mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Dengan demikian, guru dapat menuntun murid selaras dengan perannya sebagai pendorong kepemimpinan murid, pendorong kolaborasi, dan pemimpin pembelajaran, dan sudah pasti berpihak pada murid. Sahabat edukasi dan para guru hebat, kita lanjutkan ke koneksi modul 1.3 dan 2.1. Modul 1.3 visi guru penggerak yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif, mencari nilai-nilai positif dan kekuatan serta potensi. Dilakukan melalui tahapan bagja, suatu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dengan segala inisiatif prakarsa perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan sudah pasti semua berpihak pada murid. Di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda tentunya dengan segala kekuatan kodratnya. Hal ini merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memenuhi segala kekuatan dan nilai-nilai positif serta potensi dan minat yang dimiliki murid.
Para guru hebat dimanapun Anda berada, kita lanjut ke koneksi modul 1.4 dan 2.1. Dalam modul 1.4 budaya positif, nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah berpihak pada murid dengan menggali segitiga restitusi terdiri dari 3 elemen, yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan strategi disiplin positif. Dalam modul 2.1 bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini ada sebuah kesepakatan antara guru dan murid untuk menjadi keyakinan kelas sebagai bagian dari proses belajar yang memenuhi kebutuhan dan berpihak pada murid, sehingga pembelajaran menciptakan disiplin positif sebagai salah satu unsur terciptanya budaya positif. Sahabat edukasi, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa koneksi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi semuanya terkoneksi berpihak pada murid, memenuhi segala kebutuhan murid dengan beragam kekuatan kodratnya dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Sahabat edukasi dan para guru hebat dari Sabang sampai Merauke, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bisa membersamai para guru hebat dan bermanfaat. Salam cinta dan bahagia, ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan.